من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang filsafat Islam di dunia Islam Barat. Materi pertama akan dibacakan oleh Ika Wahyuni. Yang pertama yaitu hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Yang pertama, kajian historis. Dilihat dari aspek sejarah, kelahiran filsafat Islam dilatar belakangi oleh adanya usaha penerjemahan naskah-naskah filsafat ke dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam. Usaha ini melahirkan sejumlah filsuf besar Muslim, di mana dunia Islam belahan timur yang berpusat di Baghdad, Irak, lebih dahulu melahirkan filsuf Muslim daripada dunia Islam belahan barat yang berpusat di Cordoba, Spanyol. Yang kedua, kajian doktrin. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ajaran Islam akal mempunyai kedudukan yang tinggi dan banyak dipakai, bukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan saja, tetapi juga dalam istilah Islam. Dalam pemikiran Islam, baik dalam filsafat maupun ilmu kalam, apalagi dalam bidang ilmu fikih, akal tidak pernah membatalkan wahyu. Akal tetap tunduk pada teks wahyu. Teks wahyu tetap dianggap mutlak benar. Akal dipakai hanya untuk memahami teks wahyu dan sekali-kali tidak menentang wahyu. Akal hanya memberi interpretasi terhadap teks wahyu sesuai dengan kecenderungan dan kesanggupan pemberi interpretasi. Poin yang kedua yaitu tokoh filsafat Islam dan pemikirannya. Tokoh yang pertama yaitu Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah merupakan filsuf muslim pertama di dunia Islam belahan barat. Ia muncul pada 3 atau 4 dasawarsa pertama abad ke-12 di Andalusi. Nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Yahya Ibnu Bajjah, yang terkenal dengan nama julukan Ibnu Syekh, anak tukang emas. Sedangkan di Eropa terkenal dengan nama Avenpes. Ibnu Bajjah lahir di Saragossa dalam abad ke-5 Hijriah dan wafat pada tahun 533 Hijriah atau 1138 Masehi. Filsafat Ibnu Bajjah, yang pertama ada materi dan bentuk, yang kedua akal dan pengetahuan, yang ketiga teori istishal. Tokoh selanjutnya yaitu Ibnu Tufail. Filsuf muslim kedua di belahan barat ini hidup pada masa pemerintahan Daulah Muwahhidun. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Abd al-Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail. Pemuka besar pertama pemikiran filsuf muwahhid dari Spanyol, lahir pada dekade pertama abad ke-6 Hijriah atau ke-12 Masehi di Oudik di Provinsi Granada. Filsafat Ibnu Tufail, yang pertama pola filsafatnya, yang kedua Tuhan dan kekekalan alam, yang ketiga materi dan jiwa. Tokoh yang ketiga Ibnu Rusyid. Filsuf muslim yang muncul di belahan barat setelah Ibnu Tufail adalah Ibnu Rusyid. Keahliannya sebagai filsuf, nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad bin Rusyid, lahir di Cordona pada tahun 520 Masehi atau 1126 Hijriah. Keluarganya terkenal alim dalam ilmu fikih. Ayah dan kakeknya pernah menjadi kepala pengadilan di Andalusia. Beliau terkenal ahli fikih. Filsafat Ibnu Rusyid antara lain, yang pertama agama dan filsafat, yang kedua qadimnya alam, yang ketiga kebangkitan jasmani, dan yang keempat pengetahuan Tuhan. Filsafat Islam setelah Ibnu Rusyid. Tokoh yang pertama Nasruddin At-Tusi. Nasruddin At-Tusi merupakan ilmuwan yang serba bisa, multi talent. Julukan lakop itu disandangnya karena sumbangannya bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern yang tak ternilai besarnya. Selama hidup, Nasruddin At-Tusi mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan beragam ilmu, antara lain astronomi, biologi, kimia, matematika, filsafat, kedokteran, hingga ilmu agama. Filsafat Nasruddin At-Tusi antara lain
Yang pertama, filsafat moral. Yang kedua, filsafat jiwa. Yang ketiga, filsafat metafisika. Yang keempat, logika. Dan yang kelima, Tuhan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Agung Febrianto. Biografi Muhammad Iqbal, penyair yang lahir pada bulan Dzulhijjah 1289 Hijriah atau 22 Februari 1873 Masehi di Sialkot. Muhammad Iqbal dikenal sebagai pemikir dan penyair hebat dan pejuang kemerdekaan Pakistan bersama Muhammad Ali Jinnah. Dialah sang pelopor pembentukan negara bagi kaum muslim India yang akhirnya terwujud dalam negara Pakistan 10 tahun setelah beliau wafat. Ia juga meninggalkan karya-karya dasar seperti Jahid Namah atau Kitab Keabadian sebagai buku sastra tersohor. Karya-karya sastra yang membuatnya amat terkenal adalah syair-syair yang ditulis dalam bahasa Persia dan Urdu antara lain Asral Kubdi, Rahasia Diri, Penyam Masrik, Pesan dari Timur, Nafid Manah, Kitab Keabadian. Iqbal menderita sakit berkepanjangan saat antara tahun 1934 sampai 1938 dan tanggal 21 April 1338 ia meninggal, kemudian dimakamkan di Masjid Badshahi, Lahore. Pemikiran filsafat Muhammad Iqbal ada 3, yaitu metafisika, estetika, etika. Biografi yang terakhir adalah Sa'd al-Bin Shirazi. Ia lahir di Shiraz, Persia Selatan pada 979 Hijriah atau 1572 Masehi dari sebuah keluarga yang berada. Sa'd al-Din Shirazi adalah salah seorang filosof yang paling dihormati dalam Islam, khususnya di kalangan intelektual muslim sekarang ini. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Ibrahim al-Qawami al-Shirazi yang dikenal dengan Mulla Sandra. Kehidupan Mulla Sandra dibagi menjadi 3 periode menurut beberapa karya-karyanya. 1. Masa pendidikan formal. 2. Masa pelatihan spiritual. 3. Masa mengajar dan menulis. Pemikiran filsafat Mulla Sandra yaitu tentang al-hikmah al-muta'aliyah yang Mulla Sandra ambil dari unsur-unsur yang telah tersedia sebelumnya, di mana yang bersifat tradisional maupun historis. Al-hikmah al-muta'aliyah bersumber dari Al-Quran dan hadis, di mana Mulla Sandra berpatok pada Al-Quran untuk mencari sebuah ayat yang memperjelas dan mencari penjelasan di hadis untuk menerangkan lebih jelas dan merinci sebuah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.